Assalamualaikum Sobat Ngoceh. Welcome back to my podcast Ngoceh. Dan di episode kali ini gue akan ngajak teman-teman semua untuk ngomongin 5 teori konspirasi yang ternyata sudah terbukti kebenarannya. Well, ini dia Ngoceh 30 hari Project Ramadan dari gue Nenek Ika Syifa. Enjoy! Kalau kalian adalah pecinta teori konspirasi, pasti udah tahu banget lah teori konspirasi di dunia ini itu banyak banget jumlahnya. Dari mulai teori Illuminati, terus teori cloning, terus teori bumi itu datar, bahkan sampai yang baru-baru ini teori coronavirus yang baru juga gue omongin di episode sebelumnya. Well, dari sekian banyak teori konspirasi itu ternyata ada 5 nih guys teori konspirasi yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi bisa dibilang ini udah bukan teori konspirasi lagi sih, karena kalau misalkan dibilang sebagai konspirasi artinya masih belum terverifikasi sebagai sesuatu yang nyata. Bisa jadi ini hanya cocokologi ataupun omongan orang-orang belaka gitu kan, nemuin fakta sih tapi belum tentu ataupun belum bisa dibuktikan secara lumrah bahwa ini benar-benar kejadian. Nah, di episode kali ini kayak tadi gue bilang, gue mau ngomongin nih 5 yang udah terbukti kebenarannya. Dan well, ini ngeri banget gak sih kalau misalkan kita lagi ngomongin teori konspirasi aja tuh kayak ngebayanginnya benerannya ada yang kayak gini, udah mengerikan gitu kan, apalagi kalau ternyata ini benar-benar terjadi. So ini dia 5 teori konspirasi yang sudah terbukti kebenarannya. Yang pertama, Project Sunshine. Berbeda jauh dari nama projectnya, Project Sunshine ini sangat jauh dari kesan hangat ataupun kesan yang sunshine, sinar matahari gitu kan. Ini sangat-sangat dark kalau menurut gue, karena Project Sunshine adalah sebuah proyek nyata yang dihelat oleh Komite Energi Atom Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Jadi dalam proyek ini mereka mencoba untuk menyelidiki efek radiasi nuklir pada manusia serta lingkungan. Nah, tahu nggak, dalam proyek ini yang dijadikan bahan uji coba adalah bagian tubuh anak-anak dan bayi yang telah meninggal di Amerika Serikat. Dan bagian tubuh ini diambil tanpa seizin orang tua anak-anak tersebut. Ini yang bikin mengerikan. Jadi saat masih jadi konspirasi ini banyak diperbincangkan karena gila ya, masa bagian tubuh anak-anak bayi yang sudah meninggal itu dijadikan uji coba gitu kan. Ini sangat menyeramkan sih, dan ternyata ini terbukti benar. Wow, gila sih. Penggunaan bagian tubuh anak ini dilakukan karena kandungan strontium dalam tulang tersebut, dalam tulang anak-anak, tulang bayi itu lebih rentan terhadap kerusakan radiasi, dan ini akhirnya membuat subjek uji radiasi akan lebih valid. Namun karena kode etik kemanusiaan telah dilanggar, akhirnya proyek ini di stop dan pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab akan hal ini. Kita lanjut ke teori konspirasi yang kedua, yaitu proyek MK Ultra. MK Ultra awalnya adalah teori konspirasi yang cukup terkenal di mana pemerintah Amerika Serikat menguji obat-obatan psikedelik dan halusinogenik pada warga Amerika Serikat dan anggota militernya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan bertujuan untuk menyelidiki bagaimana obat tersebut berdampak pada perilaku. Jadi lebih lanjut ternyata diketahui bahwa tujuan dari proyek ini adalah untuk menguji teknik pengendalian pikiran kepada masyarakat. Berharapnya obat-obatan yang dikasih nih bisa membantu pemerintah untuk mengendalikan pikiran masyarakatnya. Tapi hal ini tidak berjalan mulus karena mengingat trauma bahkan kerusakan otak terjadi pada para peserta. Akhirnya proyek ini terungkap dan terbukti bahwa Amerika Serikat mengambil resiko membahayakan nyawa warganya demi sebuah penelitian. Terlebih lagi, ini semua dilakukan tanpa persetujuan dari para partisipan. Teori yang ketiga, mata-mata pemerintah Amerika Serikat. Pada Juni 2013, mantan anggota CIA dan kontraktor intelijen Edward Snowden merilis ribuan dokumen rahasia ke wartawan. Dokumen tersebut merinci jaringan intelijen canggih Amerika Serikat bersamaan dengan beberapa negara barat lainnya yang bertujuan memata-matai penduduk sipil di seluruh dunia.
Kegiatan ini dilakukan melalui perusahaan jejaring sosial seperti pada tahun 2016, lembaga atas nama pemerintah Amerika Serikat mengirim 50.000 permintaan data pengguna ke Facebook, 28.000 ke Google, dan 9.000 ke Apple. Hal ini awalnya hanya teori konspirasi biasa, tapi ketika terbukti tentu ini sangat mengerikan karena harusnya badan ini adalah badan yang menjaga keamanan internasional, tapi justru malah melakukan operasi spionasi kepada warga sipil maupun pemerintah negara lain. Serem banget ya. Lanjut ke teori yang keempat. Manipulasi cuaca. Pada tahun 1993 silam, Badan Proyek Penelitian dan Pertahanan AS menggandeng militer Amerika Serikat dan juga Universitas Alaska membesut sebuah program yakni High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Ini adalah proyek yang tidak seberapa diungkap ke khalayak umum. Tentu karena ini banyak yang berasumsi soal proyek ini dan berujung pada teori konspirasi bahwa proyek ini bertujuan untuk memanipulasi cuaca. Seperti mereka menciptakan sebuah satelit yang bisa menyebabkan gempa atau proyek pemancar besar yang dapat menciptakan tornado atau tsunami. Well, pada akhirnya nggak kebukti sih kalau misalkan proyek ini bisa menciptakan gempa ataupun tornado ataupun tsunami. Tapi pada akhirnya proyek ini bisa menciptakan penyemaian awan untuk meningkatkan curah hujan. Walau emang gak sampai nyiptain tornado ataupun isu-isu lainnya yang disebutkan dalam teori konspirasi tersebut, tapi tetap saja ini membuktikan bahwa proyek ini memang berhasil untuk memanipulasi cuaca. Jadi dianggap teori konspirasi ini memang benar adanya. Lanjut ke yang terakhir, ada radar LGBT. Awalnya ini hanya teori konspirasi biasa karena pada tahun 60-an beredar berita bahwa pemerintah di Kanada mempekerjakan seorang profesor untuk mencari bibit-bibit homoseksualitas dari para aparatur negara. Dipercaya profesor tersebut dikomando untuk membuat sebuah gadget bernama Fruit Machine yang merupakan gaydar atau radar pencari bibit LGBT. Dan ternyata hal ini terungkap dan terbukti benar hingga soal radar LGBT tersebut. Jadi sang profesor yang tadi dibicarakan adalah Frank Robert Wake dari Carleton University yang menggunakan radar LGBT tersebut kepada para pegawai negeri. Caranya, ia memasangkan alat ke objek yang diperiksa lalu memperlihatkan gambar erotis sesama jenis. Ya, misalkan saat dipasang alat ini dan dia melihat gambar tersebut, ada perubahan dari pelebaran pupil, terus ada perubahan dari tingkat keringat dan perubahan denyut nadi, maka dia bisa diketahui dia gay atau bukan. Jadi caranya dengan mengukur pelebaran pupil, tingkat keringat dan perubahan denyut nadi untuk mengetahui seberapa gay dia. Dan akhirnya terungkap bahwa radar LGBT ini yang awalnya hanya sekedar teori konspirasi memang benar adanya. Well, Sobat Ngoceh, itu dia 5 teori konspirasi yang sudah terbukti kebenarannya. Gimana nih? Jadi serem gak sih? Gila gak sih? Sesuatu yang biasanya kita omongin sebagai sesuatu yang masih konspirasi, kayak gak mungkin, masa sih iya, mungkin kebetulan, cocok logi aja itu. Ternyata benar terjadi. Jadi ya segala sesuatu hal di dunia ini pasti memungkinkan bahwa kalau gue pribadi ditanya, sebenarnya lo percaya gak sih ada kaum elit? Iya, gue percaya. Karena bahwasanya gimana ya, memang ada kaum-kaum tertentu yang pasti nanti di akhir zaman akan terungkap bahwa mereka lah yang menciptakan segala kekacauan di bumi ini, dan memang mereka sudah ditakdirkan dalam garis kehidupan oleh Allah gitu kan, menciptakan sesuatu yang membuat mereka merasa berkuasa, namun pada akhirnya sebenarnya mereka akan merasa mereka bukan. Well, Sobat Ngoceh, itu dia teori konspirasi yang ingin gue omongin di episode kali ini. Semoga kurang lebihnya bisa bantu nambahin pengetahuan kita ya tentang apa sih yang terjadi di bumi ini. Jangan terlalu dianggap serius, tapi juga jangan terlalu dianggap enteng, karena segala sesuatu ya harus tengah-tengahnya aja. Untuk teman-teman yang ngerasa konten kali ini bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Kalau misalkan nge-share di Instagram, jangan lupa tag gue di minetmia18. Untuk yang ngedenger ini di YouTube, jangan lupa like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Ninet Mia. Untuk yang ngedenger di Spotify, jangan lupa untuk follow Spotify gue di podcast Ngoceh. Oke, Sobat Ngoceh, itu aja untuk episode kali ini. Thank you so much for listening. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bye-bye. Wassalamualaikum.